Saudara, lazimnya bagi banyak orang, payung hanya dipakai saat cuaca terik atau hujan saja. Namun ternyata sudah sejak lama payung difungsikan sebagai pajangan yang indah di rumah. Seperti halnya payung lukis dari Juwiring, Kabupaten Klaten berikut ini. Mungkin kita bisa mengenal benda yang satu ini sebagai alat untuk melindungi diri dari hujan maupun panas. Selain berguna untuk melindungi diri, benda ini juga memiliki fungsi sebagai pajangan estetika. Sejak zaman dahulu, payung juga kerap digunakan dalam berbagai acara maupun ritual besar. Hingga sekarang, pengrajin kesenian payung masih tersebar di beberapa kota di Indonesia. Seperti kerajinan payung lukis yang berada di Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Di sini Anda bisa melihat aktivitas warga sekitar yang sedang mengerjakan payung, seperti merakit, mengecat, hingga menjemurnya. Para pembuat payung di desa ini berada dalam sebuah paguyuban yang bernama Ngudi Rahayu. Kelompok ini diketuai oleh Ngadiakur, seorang pegiat kerajinan payung yang sudah berkecimpung di hal ini selama 2 dekade. Payung lukis Ngudi Rahayu ini kan sebenarnya kan kalau berdirinya tahun 2013-an, Mas. Kalau payung Juwiring sendiri itu kapan berdirinya nggak ada yang tahu, Mas. Jadi itu memang sebuah sejarah yang mungkin sedikit terlupakan. Jadi yang jelas dari petilasan atau peninggalan itu memang dari kerajaan dulu sudah ada payung-payung yang untuk mengiringi atau sebagai simbol di kerajaan itu sendiri, itu sudah ada zaman Kasunanan Surakarta, kemudian Mangkunegaran, kemudian Kesultanan Yogyakarta, Cirebon, itu sudah ada. Sebelum era Ngudi Rahayu, kerajinan payung di Juwiring sempat mengalami masa kejayaan di tahun 60-an. Lalu, di tahun 98, kerajinan ini sempat mati suri. Pada akhirnya, saat ini perlahan mulai berkembang lagi. Payung yang dibuat pun bermacam-macam, mulai dari payung untuk panas hujan, payung ritual, payung keraton, hingga payung untuk keperluan dekorasi. Pembuatan payung ini melewati proses yang cukup panjang. Pertama, kayu dan bambu dipotong dan dibentuk untuk membuat kerangka atas. Lalu, kerangka bawah pun dibuat dan disatukan. Setelah kerangka payung sudah terbentuk, payung pun disulam sesuai dengan motif yang diinginkan. Lalu, kerangka atas payung dipasang dengan kain menggunakan lem. Proses ini dinamakan mayu. Terakhir, dilanjutkan dengan proses pengecatan menggunakan cat minyak. Kemudian kalau perlu dicat ya proses pengecatan, kalau enggak ya kain langsung dilukis bisa. Karena di sini juga menjual payung untuk putihan, di sini menyebutnya. Untuk kayunya ada 2 macam, Mas. Kayu melinjo itu untuk tangkai. Ada juga alternatif lain selain melinjo, mungkin ada kayu jati juga sering dipakai, kayu Kalimantan juga. Bambunya kita pilih bambu mulung karena lebih gampang pengerjaannya, juga sedikit lebih tahan dibanding bambu-bambu yang lain. Kemudian ada lagi untuk kayunya sebagai bungkulan, itu untuk menyatukan payung atas sama payung bawah, itu namanya bungkul. Itu pakai kayu kembang kenang. Bila kondisi cuaca sedang baik, proses pembuatan payung ini membutuhkan waktu selama 2-3 hari hingga cat payung benar-benar kering. Yang menjadi keunggulan dan keunikan dari payung lukis Juwiring ini adalah variasi model dan pemilihan bahan baku, seperti kayu yang lebih awet dan sulaman yang lebih tebal, mengikuti jenis sulaman payung khas keraton yang menggunakan teknik sulaman penuh. Jangkauan pemasaran dari payung Juwiring ini pun sudah mencakup seluruh Indonesia dari berbagai kota maupun kalangan. Hanya saja, sumber dayanya masih belum memadai. Tak jarang, ia juga kerap mendapatkan pelanggan yang unik. Ya, karena mereka kan dari latar belakangnya berbeda, tuh, Mas. Kadang-kadang orang Nuwun Sewu Jawa kan masih berkaitan dengan pakai hitungan tertentu, dengan ukuran tertentu juga. Tuh, kemudian untuk pemasaran, kebanyakan kan sudah ada bakul yang mengambil, Mas. Juga mereka tahu dari media sosial. Kisaran harga dari payung lukis Juwiring ini berkisar di angka 25.000 hingga 2 juta rupiah saja.
sesuai dengan jenis payung dan kerumitan dari pesanan pelanggan. Rentang ukuran payung yang dapat dipesan pun bervariasi, berkisar dari 25 cm hingga 4 meter. Sampai sekarang, paguyuban ini sudah memiliki 35 anggota yang memiliki spesialisasinya masing-masing, sesuai dengan proses dari pembuatan payung itu sendiri. Selain itu, Ngadiakur juga berharap agar semakin banyak generasi muda warisan peninggalan nenek moyang dan juga menjadi identitas dari Desa Tanjung. Generasi muda yang berniat untuk bergerak di industri payung lukis, sebab kerajinan ini adalah warisan peninggalan nenek moyang dan juga menjadi identitas dari Desa Tanjung. Lida Fadila, Vendar Yuda, Muhammad Fazer, Rosita Rahma melaporkan.